Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di pandangan Bapak Ibu lebih baik kaya syukur, miskin sabar? Sebenarnya dua-duanya mulia dan dua-duanya memiliki posisi yang agung di sisi Allah. Bisa jadi satu saat yang kaya bersyukur lebih baik, bisa jadi satu saat yang sabar miskin dan sabar lebih baik. Tapi sebelum menjadi orang yang kaya bersyukur lebih baik, ini membutuhkan level iman yang tinggi. Kenapa? Karena kekayaan itu fitnah. Bisa jadi gara-gara kekayaan terlalai orang itu. Tapi kalau kemiskinan tidak melalaikan, justru membuat kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang paling Allah tidak suka miskin sombong. Kalau kaya sombong masuk, wajar ya. Kaya sombong, miskin sombong, berat ini. Apa yang mau disombongin? Tidak punya apa-apa. Dan kelebihan antara kaya dan miskin, yang miskin duluan masuk surga. Walaupun kaya juga masuk surga. Kenapa miskin lebih duluan masuk surga? Karena yang kaya masih panjang hisabnya, dari mana dan kemana. Kalau yang miskin, apa yang mau dihisab? Tidak punya apa-apa. Paling dihisab soal ibadah, soal harta, tidak punya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, orang miskin lebih duluan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Jarak antara mereka. Dan harta, beban harta, Allah akan tanya dua hal. Dari mana dan kemana. Halaluha hisab wa haramuha azab. Kalau harta yang haram, harta korupsi, harta dicuri, harta menzalimi orang lain, mengambil haknya, harta yang haram Allah tidak akan tanya, langsung diazab. Yang ditanya sama Allah apa? Harta yang halal. Kalau yang haram sudah jelas, selesai masalahnya. Haram berarti dosa, karena azab. Yang ditanya oleh Allah harta yang halal. Kenapa ditanya? Dari mana dan kemana. Kadang-kadang kita jaga sumber penghasilannya halal, tapi mohon maaf, pengeluarannya tidak jelas. Mubazzir. Dia bisa beli handphone 30 juta, infak 100.000 untuk bangun masjid. Di situ terbeban bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, 5 hadiah
barang siapa yang duduk di masjid mempelajari Al-Quran dan tadarus Al-Quran, mereka akan mendapatkan 5 hadiah. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Bapa ibu, kalau lagi duduk di majlis ilmu, gelisah atau tenang? Pasti tenang. Tenang, adem, sejuk. Dan arti sakinah ada 2 makna. Allah turun ketenangan dalam hati dan jiwa. Yang kedua, sakinah tambahan iman di atas iman yang sudah ada. Berarti ada kenaikan iman. Pertanyaan saya Bapak Ibu, habis dengar tausiah dan pas pulang rasanya iman naik enggak? Naik imannya. Bahkan semangat beribadah. Tapi 2 hari, 3 hari, seminggu hilang lagi. Kembali lagi malas. Betul? Makanya sering datangi majlis ilmu supaya bisa menambahkan iman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menambahkan iman di hati mereka di atas iman yang sudah ada, menjadi kenaikan iman, bertambahan iman. Ini yang sakinah, hadiah pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Majlis ilmu selalu disertaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ingin selalu mendapatkan rahmat Allah dan kedatangan rahmat, mengundang rahmat, ada 2 hal yang mendatangkan rahmat: majlis ilmu dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi 10. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Di dalam pandemi ini, wabah dan musibah yang kita hadapi, tingkatkan banyak salawat. Karena salawat mendatangkan rahmat. 1 kali saja salawat, 10 kali rahmat. Apalagi kalau 100 kali salawat, 1000 rahmat, dan seterusnya 10 kali lipat. Dan rahmat Allah bisa diundang dengan salawat. Yang kedua, mendatangkan rahmat adalah majlis ilmu. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Menurut hadis ini dipastikan malaika hadir di majlis ilmu. Walaupun kita tidak bisa mempandangi dan melihat malaika, tapi malaika hadir. Kenapa malaika hadir? Karena malaika hobi majlis ilmu, suka majlis ilmu. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyahah yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dhikr, fa idza wajadu halaqatan qalu halummu ila hajatikum halummu ila bughyatikum. Rasulullah SAW menggambarkan di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaika yang tugasnya jalan-jalan. Tugas malaika, tugasnya apa? Jalan-jalan keliling. Tapi bukan jalan-jalan ke mall, jalan-jalan mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Ketika mereka bertemu dengan satu majlis ilmu dan majlis zikir, saling menajak yang lain. Malaika menajak malaika yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah majlis yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita dan hajat kita. Malaika tidak butuh makan, tidak butuh minum, tapi malaika butuh majlis ilmu dan majlis zikir.
Bahkan majlis ilmu dan majlis zikir adalah bagian dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasul pernah bersabda, kalau kalian bertemu dengan taman surga, mampirlah, kata Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah SAW menjawab, taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Majlis ilmu dan majlis zikir. Berarti Bapak Ibu sekarang hadir, bukan hanya hadir di masjid, tapi Bapak Ibu lagi duduk di dalam surga. Dan barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, insya Allah dijamin masuk surga Allah di akhirat. Makanya sering-sering datangi ke surga di dunia. Apa itu surga dunia? Majlis ilmu dan majlis zikir. Majlis Quran, majlis belajar, majlis duduk bersama ulama, majlis zikir kepada Allah. Itulah surga Allah di dunia. Barang siapa yang suka masuk surga Allah di dunia, diberikan surga Allah di akhirat. Dan malaikat jadi saksi. Semakin banyak kita datangi majlis ilmu, dan mohon maaf Bapak Ibu, majlis ilmu tidak harus di masjid. Bisa kita adakan majlis ilmu di rumah. Majlis ilmu tidak harus mengundang orang luar. Majlis ilmu boleh suami, istri dan anak. Buka kitab agama, buka ayat Quran sama tafsirnya atau terjemahannya, walaupun baca satu ayat sama artinya dan memberikan pesan-pesan ilmu, itu sudah namanya majlis ilmu yang dihadirkan oleh malaikat. Malaikat hadir, suka. Makanya biasakan diri untuk membuat majlis ilmu di rumah, walaupun hanya antara suami, istri dan anak, walaupun baca satu ayat dan satu hadis. Saya sekarang lagi sedang membuat sebuah buku, doakan insyaAllah bisa, namanya 360 amalan selama 1 tahun. Dan kita mengikuti buku, setiap hari 1 amalan. Kita tinggal baca isinya, ada ayat hadis, ada amalan, ada zikir, setiap hari ambil 1 selama 365 tahun, 50 hari, 65 hari. Itu untuk mencukupi 1 tahun. Setiap hari 1 amalan. Cocok dibacakan buku itu di masjid, dan cocok juga dibacakan di rumah kita sendiri. Supaya apa? Menghadirkan selalu taman surga di rumah kita, taman surga di masjid kita, dan kita mengundang malaikat. Bagaimana cara kita mengundang malaikat? Dan kita adakan majlis ilmu dan majlis zikir. Malaikat langsung hadir, datang. Kalau malaikat yang hadir, syaitan, jin, gangguan, godaan semua lari, kabur. Karena mereka takut sama malaikat. Jelas? Berarti hadiah yang pertama majlis ilmu apa? Dapat sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan. Arti yang kedua daripada sakinah, tambahan iman di atas iman yang sudah ada. Yang kedua, apa yang kita dapat? Dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, dapat memastikan malaikat hadir menjadi saksi bagi kita berada di dalam majlis ilmu. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua orang yang berkenan hadir di majlis ilmu dan majlis zikir, Allah sebutkan namanya masing-masing.
Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, kita yang lemah, kita yang dhaif, kita yang fakir, kita yang miskin, bahkan banyak dosa, Allah masih berkenan menyebutkan nama kita satu persatu. Berkatnya kita hadir di majlis ilmu. Kata guru saya, kalau tidak ada keutamaan dan tidak ada manfaat daripada majlis ilmu kecuali satu, Allah berkenan menyebut nama kita, sudah luar biasa. Kalau Allah mau menyebut nama kita, insya Allah menjadi tanda Allah ridha. Karena Allah tidak mungkin menyebutkan nama orang munafik. Allah tidak mungkin mau menyebutkan nama orang-orang yang tidak jelas imannya. InsyaAllah para hadirin semuanya dipastikan insyaAllah orang mukmin yang ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiri majlis ilmu. Sudah berapa hadiah? Berapa? 4. Sudah habis kan? Hah? Apaan? Memang saya bilang tadi berapa? 5 ya? Oh ya, 5. Di ujung majlis, kan tadi saya sebutkan malaikat hadir kan? Apa tugas malaikat? Kenapa malaikat hadir di majlis ilmu? Buat apa? Begitu selesai majlis ilmu, malaikat bertemu dengan Allah dan buat laporan. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa indah. Hadisnya cukup panjang. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dhikr. فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم فإذا صعدوا إلى السماء قال الله لهم من أين أتيتم قالت الملائكة أتينا من عبادك قال ما يفعل عبادك. Hadisnya panjang. Saya langsung terjemahannya dan memberikan intinya. Kalau mungkin saya baca hadisnya mungkin sampai asar belum selesai. Tapi saya ambil inti daripada hadis itu. Malaikat yang hadir di majlis ilmu kemudian kembali bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membuat laporan. Allah tanya sama malaikat, kalian dari mana? Malaikat menjawab, Allah maha tahu. Tapi subhanallah ada terjadi cerita indah antara Allah dan malaikat. Berdialog antara Allah dan malaikat. Allah tanya sama malaikat, kalian dari mana? Malaikat menjawab, kami dari bumi. Kata Allah, apa yang kalian lakukan di bumi? Kata malaikat, kami datangi majlis ilmu dan majlis zikir, bertemu dengan hamba-hambamu. Kata Allah, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di situ? Kata malaikat, mereka menyebutkan namamu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, mencintaimu ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, apakah ada di antara mereka yang pernah melihatku? Ada yang pernah lihat Allah? Ada yang pernah lihat Allah? Kata malaikat, ya Allah, belum ada yang pernah melihatmu. Kata Allah, ini mereka aja belum lihatku, mau mengagungkanku, membesarkanku, memuliakanku, mencintai kepadaku. Wahai malaikatku, bagaimana kalau mereka melihatku? Kita aja belum lihat, betapa luar biasa merindukan Allah, betapa luar biasa ingin bertemu dengan Allah, mengagungkan Allah, la ilaha illallah. Dan kita terus memuji Allah sedangkan kita belum ketemu. Kata Allah, wahai malaikatku, bagaimana kalau mereka bertemu dan melihatku? Kata malaikat, pasti akan lebih dahsyat keagungannya kepadamu, kebesarannya dan kemuliaannya kepadamu yang diucapkan oleh mereka. Sampai Allah tanya, apa yang diharapkan oleh mereka hamba-hambaku yang ada di majlis? Kata malaikat, mereka hambamu memohon surga. Mau enggak surga Bapak Ibu? Kata Allah sama malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum. Kata malaikat, belum ada ya Allah. Kata Allah, mereka belum lihat surgaku,
begitu luar biasa memohon surga. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Kata malaikat, pasti akan lebih tinggi permohonannya dan lebih harap memohon surgamu ya Allah. Kita aja belum lihat surga, memohon surga, merindukan surga, beringinan bertemu dengan Rasulullah di dalam surga, berkumpul dengan keluarga dalam surga. Ya Allah. Ada seorang ulama, tolong Bapak, wahai ulama, wahai guru, tolong jelaskan keindahan surga. Dia membuat kami bisa merindukan. Tolong jelaskan, apa sih surga ini? Isinya apa? Keindahannya seperti apa? Keagungan dan kenikmatan yang ada di dalamnya apa? Apa kata ulama itu? Cukup keindahan surga, di dalamnya ada Rasulullah. Sudah cukup. Tak perlu yang lain. Cukup keindahan surga ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Tak usah panjang lebar. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam surga insyaallah. Nanti saya tutup pintu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita jalan-jalan dalam surga. Pasirnya za'faran, batunya berlian, harumannya misk. Tak ada pasir, tak ada kotor. Makanannya sesuai selera hawa nafsunya. Mimpi apa? Ayam bakar, turunlah ayam bakar. Tak perlu minta, hanya mimpi saja. Begitu bangun sudah ada apa yang kita mimpikan. Semua segala macam makanan. Ambil apel dari pohon surga, makan, dan semakin sekali makan semakin tambah manis. Yang kedua digigit tambah manis lagi, digigit lagi tambah manis lagi. Begitu habis kembali utuh. Subhanallah. Tapi semua kenikmatan tidak bisa dibandingkan kalau kita bersama-sama. Yuk kita ziarah dan silaturahim Nabi Muhammad. Allah. Ibu-ibu mau kemana? Mau ketemu Siti Khadijah. Saya ingin ketemu Siti Khadijah, Siti Aisyah. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau pas hari libur kita ajak keluarga jalan-jalan sekalian silaturahim kepada ulama atau guru yang ada di daerah manapun, atau kita ikut haul, kira-kira bangga enggak? Bahagia enggak? Kita senang. Apalagi yang kita datangi adalah Rasulullah, dan Rasulullah menyambut kita. Ya Allah, aku mohon jangan ada di antara kita yang terhalang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu selesai hisab, dia tidak berkenan masuk surga. Kenapa? Karena menunggu berkumpulan umatnya. Nabi Muhammad tunggu di depan pintu surga. Umatku, umatku. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tandai umatnya? Cahaya wudu dan cahaya salat. Mohon maaf yang tidak pernah salat, apalagi tidak pernah wudu, tidak bisa bertemu Nabi Muhammad. Karena tidak ada tanda. Tak perlu, Muhammad, Nabi Muhammad, saya Islam, Islam. Ini KTP saya Islam. Tak perlu, tak laku KTP-nya di sana. Tak berlaku. Yang berlaku cahaya wudu dan cahaya salat. Begitu ada cahaya wudu dan salat, Nabi, ini umatku, sini umatku, dipanggil. Buat apa? Rasul mau bagikan minum air. Sekali minum
langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali minum, tidak perlu banyak dan tidak perlu lama. Satu kali minum dari tangan Nabi Muhammad, selama-lamanya tidak akan haus, tidak akan butuh air lagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina